Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama kita bertiga di Serangan Balik. Di video kali ini kita mau bahas IPL pekan ke-5 sih. Ada beberapa pertandingan yang cukup menarik buat dibahas. Yuk kita langsung mulai aja. Saya share screen bentar ya. Udah kelihatan kan ya, Wei? Udah. Ya. Di IPL pekan ke-5 ada Liverpool lawan Crystal Palace, di mana Liverpool kemarin kalau nggak salah turunin 4 gelandang yang nggak pernah main bareng. Kanan Milner, terus tengah si Konate debut untuk pertama kali, Van Dijk sama Tsimikas. Mereka menang 3-0 sih. Gitu. Ini bahas singkat aja. Yang menarik sih golnya dari corner semua tuh. Kalau lihat itu doang sih. Jadi dari corner terus ada mantul terus gol gitu. Oke, lanjut lah. Lanjut ya. Terus ada City lawan Southampton nih. Yang menarik ini waktu di Liga Champions tengah minggu kemarin si Pep itu kayak komplain kalau City itu kosong. Nah, kebetulan pas di City lawan Southampton ini saya dengar berita sih katanya Etihad itu penuh, tapi kenyataannya hasilnya nggak memuaskan katanya. Bahkan statistiknya kalau nggak salah jelek banget deh. Iya, Shoot on targetnya aja cuma 1. Gimana nih tanggapannya, Zu? Ya, menarik ya. Kalau nggak salah 50 ribuan penonton sih. Menarik kalau kita lihat Soton malah chance-nya banyak ya. Ada 2 gol dianulir ya kalau nggak salah ya. Jadi Sterling sempat golin kalau nggak salah, terus oh ya tuh di terakhir sebenarnya Sterling sempat golin, 1 sorry. Nah itu jadi itu injury time juga tuh, tadinya udah Soton mainnya bagus, dia nggak bertahan, banyak serangan, ada gol sempat dianulir juga deh kalau nggak salah Soton itu. Oh enggak, bukan gol dianulir, tapi penalti. Tadinya wasitnya udah ngasih penalti, tapi akhirnya nggak jadi. Nah itu tendensinya 52 ribuan sekian. Yang ya ini pertama kali ya City nggak bisa nyetak gol ya. Jadi agak menarik juga sih, karena entah karena si Pepnya rotasi atau gimana. Jadi kita juga ini menarik kan, Sterling malah yang jadi di tengah nih, bukannya Varane. Jadi biasa Varane ya. Ya mainnya agak beda kali, tapi ya itu sih, mungkin Pep nanti bisa tengah pekan pikirin lagi deh tuh. Minggu depan lawan Chelsea sih, harusnya seru nih berarti minggu depan nih. Iya, minggu depan di kandang siapa itu ya? Di City deh kalau nggak salah. Coba ada bisa lihat itunya sih kalau nggak salah. Bukan di Stamford Bridge deh. Emang Oh, main di Chelsea ya. Kita lihat ya. Oh iya, mainnya di Stamford Bridge dan mainnya sore lah gitu. 18.30 Sabtu. Nah itu kalau yang menang kira-kira juara lah. Oke deh, lanjut deh. Selanjutnya nih pertandingan yang seru nih, West Ham United, apalagi di menit-menit akhir nih. Ternyata kemarin kita menduga Lingard bakalan cetak gol lagi, ternyata benar. Gimana Wei? Ngelihat West Ham lawan United, pantas menang nggak sih ini United? Lagi-lagi nggak. Jadi ngelihat dari permainannya bisa dibilang kedua gol itu mengandalkan skill individu ya. Skill individu, iya. Gol pertama, golnya Ronaldo juga itu kan ya memanfaatkan vertical jamnya dia, seperti waktu golnya lawan Young Boys,
Bruno Fernandes dari sebelah kiri, crossing ke depan, ada Ronaldo di situ, disambut. Ya, untuk golnya sendiri sebenarnya ya kembali lagi menunjukkan bahwa Ronaldo itu striker dengan ini ya, insting pembunuhnya masih sangat tinggi gitu. Karena positioning 3 dia, match sudah 4 gol ya. ya, Iya, 3 positioningnya dia pertandingan. itu di berapa? Dari semua golnya dia ya di musim ini itu semuanya gol-gol yang memang benar-benar penempatan posisi yang menunjukkan bahwa dia itu striker ini ya, striker yang sudah berubah dari seorang inside forward menjadi nomor 9 gitu. Jadi dan killer insting itu masih sangat kelihatan banget gitu. Mulai dari gol lawan Newcastle yang gol pertama ya, gol bola muntah, lalu sampai ke gol kemarin itu dia nunjukin bahwa dia benar-benar striker yang positioning itu bagus. Dan ya setelah itu kan bisa dibilang West Ham tuh nggak main bertahan, tetapi United juga ya nggak mainnya nggak bagus juga, dan ada faktor luck juga ya, terlepas dari kedua gol ini ya, golnya Lingard maupun juga penalti yang bisa di save. Karena golnya Lingard itu kan ya itu gol skill individu ya, bukan yang tercipta dari sebuah passing atau sistem permainan gitu. Itu benar-benar spekulasi lah gitu, dan ya nggak bisa dibilang bahwa dia itu super sub juga, enggak sih ya, itu juga kita nggak ada yang tahu lah. Manajemen pergantian pemainnya Ole itu nggak ini gitu, masih nggak punya pola lah, dan kalau Lingard itu setiap saat dimasukin ya gue juga masih belum ngerti sih apa yang ingin dicari dari dia gitu. Apakah dia sebagai killer nyari killer goal, apakah dia mau untuk menjadi inside forward atau apa, nggak tahu gitu. Ya sialnya aja sih bukan sialnya sih ya, David Moyes kayak nggak tahu aja sih masukin pemain yang belum panas, mau dia pengalamannya sempurna pun juga kalau tekanannya tinggi juga agak susah ya gitu. Nggak belajar dari Euro final. Betul. Cuman dari formasi United kayaknya ada yang beda nih ya. Si Pogba ini sekarang mainnya di kiri nih. Biasanya kan di sini ditempatin siapa? Sancho kan ya? Ya, jadi ini Sancho dari main masuk babak kedua. Masuk dia babak kedua. Dari musim lalu sebenarnya sering sih Pogba ditaruh di kiri dengan harapan gini loh ceritanya. Dengan harapan itu permainan jadi lebih fluid. Sebenarnya yang paling bagus itu waktu ngelawan Leeds. Pogba juga ditaruh di sebelah kiri dan ada fluid ya, permutasian antara Mason Greenwood, Fernandes, Pogba. Tujuannya adalah supaya Pogba lebih ke depan. Harapannya si Ole itu supaya Pogba lebih ke depan, bisa ngasih passing dan terutama killer passing ya. Kan asisnya dia kan juga udah 7 asis di Liga musim ini. 7 asis. Betul. Nah, pada prakteknya sebenarnya dia tidak akan menyisir sisi sayap, dia akan masuk ke tengah lagi gitu. Yang sisi sayapnya banyak Fernandesnya ke kiri. Iya, betul. Atau Luke Shaw yang akan maju overlap gitu. Jadi sebenarnya memang bisa kombinasi sih. Gue juga nggak terkadang setuju juga dengan formasi seperti ini, dengan tujuan adalah supaya Pogba lebih ke depan. Tetapi dia memang agak sulit kalau posisinya terlalu ke kiri. Berbeda kalau di timnas Prancis dia memang tidak menjadi gelandang bertahan, tapi dia posisinya itu pemain box to box dan di situ dia mendapatkan partner yang setara gitu, N'Golo Kanté. Sementara kalau di sini, kalau ditaruh di posisinya McTominay, ada kemungkinan dia harus membantu pertahanan pada saat Fred kehilangan bola atau blunder lah misalkan gitu. Jadi ya itulah saat ini kenapa si Pogba itu ditaruh di kiri seperti itu. Terus ada yang menarik juga nih, Wei. Kebetulan gue nonton sini. Sebelum penaltinya si West Ham tuh, si Ronaldo kan di tackle ya. Harusnya itu penalti nggak sih? Kalau dari gue harusnya penalti ya, kena bolanya kan jalan terus kena kakinya, betul nggak sih?
Ya, dari tiga kemungkinan penalti itu kayaknya kalau untuk dua pertama enggak, tapi yang ketiga itu kalau dari sudut pandangnya wasit ya, itu dia sih memang kelihatannya harusnya penalti. Untuk yang pertama, gue setuju itu nggak penalti karena ada pada saat kontak terjadi itu Ronaldo menjatuhkan dirinya gitu. Dia melihat ada kontak lalu dia menjatuhkan dirinya. Tapi kalau yang ketiga sih kayaknya itu masih bisa dibilang 50-50 itu lebih ke penalti gitu. Maksudnya 60-40 ke penalti. Tapi kembali lagi ya sekarang ini kan penalti itu udah berubah ya aturannya kan. Apa gue juga nggak hafal lah aturannya apa seperti kayak handball kayak segala macam itu juga udah berubah kan gitu. Jadi kalau yang kemarin sih kemungkinan harusnya penalti ya. Ada kontak yang terjadi setelah apa bola lewat kan. Iya kan, bolanya lewat, kontak kakinya kan ya, kena kakinya ya. Iya. Tapi gue suka heran, kapan sih wasit nentuin ini VAR sama kapan enggak gitu. Giliran satu hal gitu, ini enggak di-VAR-in gitu. Tapi giliran satu hal dia ngelihat VAR gitu. Ada yang VAR tahu nggak? otomatis sih, setahu gue dia ngeluarin apa eh, gol apa enggak, penalti apa enggak, offside apa enggak. Habis itu baru kalau wasitnya ragu. Kayaknya dia kan ada yang di kuping itu tuh, di earpiece itu tuh. Ya, komunikasi sama wasit yang ada Iya. di VAR ya, di ruangan VAR. Jadi dari situ kalau misalnya memang diputuskan, oke nih, kayaknya kita perlu untuk melihat rekaman, ya baru dia akan memutuskan untuk melihat gitu. Tapi kalau enggak, ini udah cukup jelas gitu dari sudut pandangnya si wasit utamanya, misalkan udah cukup jelas, dia nggak akan melihat VAR lagi. Tendangan penalti yang diblok nih. Betulan karena Nggak ada, itu editan salah itu editan. cocok logi aja palingan itu ini mah. kayak cuman jongkok doang ya. Iya. Cocok logi aja itu, nggak belum tentu. Sampai kapan nih, Wei? United mainnya, kayaknya dia bagus baru main pas waktu lawan Leeds doang ya. Lawan Leeds. Selebihnya Kalau gue bilang kalau ketemu Big Six baru ntar kelihatan pembuktiannya. Biasanya MU kan bagusnya benar kata W kan dulu main lawan Big Six baru mainnya bagus. Baru Iya, kelihatan sih ntar. kalau dia ketemu lawan yang tidak bertahan itu bisa bagus. Tetapi kali ini kan musim ini kan dengan ya kita lihat lah dengan Ronaldo ada Greenwood jadi mati loh. Itu juga bisa dilihat gitu. Jadi Ya, nggak ada perannya gitu karena semua bola dialirkan ke Ronaldo, dilarikan ke Fernandes ke Ronaldo gitu. Tapi sebenarnya kemarin kita sempat melihat sih di babak pertama itu ada kombinasi beberapa kali Greenwood itu berpindah posisi, pindah ke tengah gitu. Itu sebenarnya gue harapin sih. Jadi pengen juga ngelihat ada bermain dengan dua striker gitu, nggak melulu apa namanya dengan Ronaldo sebagai target man. Tetapi harusnya gini karena Greenwood itu sayang kalau dia itu diposisikan atau berakselerasi hanya dari sisi sayap karena dia itu sebenarnya bukan sayap dia sebenarnya dia itu nomor 9. Tapi dengan dia ditaruh di sayap itu memang harapannya adalah bisa cutting inside tetapi menurut gue sih agak sayang kalau terlalu menaruh Greenwood melebar gitu. Lebih bagus dia memang sedikit ke tengah bertukar posisi dengan Ronaldo karena Ronaldo sebenarnya masih bisa bermain melebar sebenarnya, cuman ya kembali lagi kan ya bagaimanapun Ronaldo adalah Ronaldo gitu. Lo harus memprioritaskan dia bermain di kotak penalti sebanyak mungkin ketimbang Greenwood. jangan lupa kalau dia diganti, ntar dia malah sok-sok jadi pelatih lagi ntar. Setidaknya nggak cembetut kalau diganti kan. Iya. Oke lah, kita next ke review selanjutnya. Kali ini kita mau bahas Tottenham Spurs lawan Chelsea nih. Di mana kita bisa ngelihat kejeniusan si Tuchel nih. Iya. Babak pertama itu Chelsea strategi kalah ya lawan Spurs ya.
Tapi Ya, dengan Nuno, masuknya Kante tiba-tiba ngubah keadaan. Coba Zuk, gimana pandangannya Zuk? ya Nuno sebenarnya udah mikir kalau kalau Chelsea pasti main 3-4-3. 3-4-3 itu pasti mainnya ngelebar semua, di tengah cuma ada dua, Kovacic sama Jorginho. Akhirnya apa? Dia naruh sampai nggak pakai winger sama sekali tuh. Son di tengah, Ken di tengah, Ali, Højbjerg, Lo Celso, Ndombele semuanya di tengah. Jadi empat empat saat diamond, 4-1-2-1-2 lebih kayak gitulah. Ya Kane-nya agak turun sih akhirnya. Itu benar-benar Chelsea keteteran itu, di press terus, nggak ada 30 menit pertama ya paling cuma ngandelin bola-bola jauh, apa yang Lukaku nahan badan, dan itu jadi kayak eh, memang babak pertama jujur harusnya Spurs kalau finishingnya lebih bagus bisa unggul duluan, tapi kita lihat Mendy cedera, Kepa nggak tiba-tiba dipanggil, dan untungnya mainnya bagus jadi masih clean sheet. Eh, Babak kedua kita tahu sendiri agak kaget juga ya, yang diganti adalah Mount. Mount itu kan kita tahu ya sedikit anak emas kan ya. Tadi kepikir kan kalau masukin Kante biar paling ganti Jorginho atau ganti Kovacic. Jujur gue agak kaget juga waktu nonton itu. Ini kok malah masukin Kante gitu kan. Kante kita tahu lebih ke agak defensif, nggak lebih ofensif daripada Mount. Mount itu kan lebih ke depan, Kante lebih di tengah kan. Tapi tujuannya memang ternyata kita nggak ya lebih jenius Tuchel lah. Jadi itu lini Dibanding tengah oleh. benar-benar langsung dikuasain. Spurs sama sekali nggak ada ngapa-ngapain di babak kedua. Benar-benar udah ada Kante, semuanya langsung bebas. Sebenarnya itu Mount itu waktu di babak pertama ditahan sama Højbjerg di man marking. Ketika masuknya Kante, Højbjerg itu jadi nggak jaga siapa-siapa tuh. Jadi Kante-nya, jadi Chelsea ada 3 di tengah, Spurs 4 meskipun si Ali kan agak agak di depan. Tapi Menarik formasinya sih berubah jadinya. kan, bukan 3-4-2-1 lagi kan? Ya, Waktu jadi masuk. 3-5-2 sih. Si Havertz Iya, masih jadi second striker buat ituin Lukaku. Sebenarnya ya itu eh, golnya memang agak beruntung juga, dari bola mati kan agak bisa beruntung. unggul duluan. Yang kedua deflection, tapi memang harusnya lebih banyak, ada lebih bisa menang 5-0 4-0 sih itu, karena chance-nya banyak banget sebenarnya. Menarik sih, jadi ketika taktik lu gagal, eh, ya Iya, harus bisa adaptasi lah itu, karena kita eh, apa ngelihat ini pertandingan kan masih jalan, punya pemain ya harus ganti strategi, langsung kelihatan bedanya ternyata. Bukan hanya pemain yang menentukan, ternyata memang pelatih itu ada menentukan sekali lah dari permainan suatu tim itu. Menarik sih, memang jarang-jarang kita ngelihat begini. Jadi babak pertama sama menarik kedua ya. itu kayak 180 derajat, eh, bisa golin duluan, langsung udah pas udah 2-0 udah si Spurs nggak ada. Nuno mau ganti apa juga udah bingung, dia udah nggak ada itu. Udah nggak Kane ada. sampai sekarang belum golin, udah 5 match masih 0 gol. Spurs juga baru nyetak 3 kan, dari karena menang 3 kali, 1-0 1-0 1-0. Ya harusnya sih nanti bisa, Nuno strateginya udah bagus, cuma sayang aja ketemunya pelatihnya Tuchel lebih yang bagus lebih, lagi. iya. Sebenarnya Menarik menarik sih, sih ya, pelatih yang dari cerdik kayak Jerman gitu nih. ya. Maksudnya betulan bisa ganti formasi buat nge-counter lawannya gitu ya. Hmm. Dan bahkan kita kalau lihat masuknya Werner juga bukan, eh, di babak kedua Werner sempat masuk ngasih assist juga ke Rudiger. Hmm. Karena memang, dan itu Werner bukan ngegantiin Lukaku, jadi dia Werner main agak di belakangnya Lukaku, ngebayangin ke kiri ke kanan, karena kita tahu dia speednya tinggi itu. Jadi memang itu ya kehebatan Tuchel ya, bisa tahu mana, jadi dia ngeliatin terus pertandingan, dia adaptasi sesuai jalannya pertandingan sih. Ya, hebat Kita sih. beruntunglah punya IPL, punya 2 pelatih Jerman yang lagi bagus-bagusnya. Liverpool juga Oke, dibilang bagus dengan apa materi yang di bawah dari tim yang lain, bisa
sampai di peringkat 2 kan sekarang. Iya. Sama lah. Si Ya. Chelsea Liverpool betul-betul kembar nih. Bahkan Identik. ada yang bandingin 5 itu skornya sama semua ya. Iya, sama semua. Sama semua. Cuman Chelsea udah ngadepin Arsenal Kalau Arsenal masih Arsenal bisa disebut away, Big Four gitu. Spurs away, Liverpool. sama Liverpool away. Iya, udah 3 tim. Kalau Liverpool baru Chelsea doang sih. Yang menarik sih kalau gue ngeliat ini malah Brighton nih. Kemarin Brighton menang 2-1 lawan Leicester. Ngapain nih nyempil 1 nih? Iya, Neil Biasa. Maupay. Kejutan di awal musim. Kan waktu awal West Ham. Sekarang Iya. Brighton. Nanti nggak tahu deh di akhir-akhir. Apakah Arsenal juga kemarin menang goal free kick 1-0 itu. 1-0. Dia sekarang udah di peringkat 13 nih. Udah di luar zona degradasi. Dan weekend ketemu sama Tottenham tuh. Iya. Apa besok? Weekend besok. Iya, derby North London derby sama Chelsea City. Kalau Arsenal bisa menang, poinnya sama tuh sama Spurs. Oke deh. Selanjutnya dari IPL ada yang nambahin lagi? Enggak sih. Oke, kita ke Serie A nih. Arsenal aja udah peringkat 13 nih. Juventus justru 16 ya. Zona degradasi ya. Zona degradasi 18. Oh, 18 malah lebih turun. Ya. Belum menang nih. Gimana nih, Wei? Ya apa ya? Ya inilah yang sudah kita bisa prediksi ya, bahwa Juventus itu sebenarnya dengan materi pemain yang bisa dibilang biasa-biasa aja. Mereka kemarin bermain dengan 4-4-2 dengan menaruh Morata dan Dybala di depan. Dan golnya pun juga golnya cukup bagus sih golnya. Karena gue pikir nggak bakal masuk tuh Morata ya. Lapangan itu counter gitu. Terus dengan pemain sayapnya yang jadi-jadian, Rabiot di kiri, Cuadrado di kanan, ya nggak ada yang spesial sih dari permainannya. Ya memang babak pertama lebih dominan sih Juve. Babak kedua ya karena Milan kan juga bisa dibilang fighting spiritnya ya. Karena banyak anak mudanya juga, pemain mudanya juga, jadi itu yang menjadi menarik sih pada saat melihat Milan juga beberapa kali cukup membahayakan ya. Sayang tuh si Kalulu tuh ya, ada beberapa peluang kan yang dia juga nggak masuk kan. Tapi menariknya kapan nih kayak Juventus Juventus menang nih? Dia di laga selanjutnya itu Sampdoria Spezia away ya. Nggak gampang juga untuk dia bisa ini lawan Sampdoria, apalagi itu bisa seri, Torino bisa seri, AS Roma bisa seri. Lawan Inter lawan Inter lagi. Oke, ini kita kan melihat Juve di Oktober kayaknya masih di zona bawah lah ya. Di zona bawah ini. Siap-siap seri B lah ya. Tanpa Calciopoli. Oh enggak lah, ntar juga pasti naik. Ya. Oke. Napoli menang 4 gol nih tanpa balas nih. Sekarang dia pimpinan klasemen. Menarik juga karena Udinese kan sebelumnya di atas juga tuh. Sebelum kalah itu cuma selisih 2 poin ya kalau nggak salah. Iya, dan ini nggak ada mainnya di kandang Udinese. Juve aja nggak bisa menang kan di kandang Udinese kan. Jadi ya nggak di luar dugaan juga tuh Napoli bisa langsung 4 gol. Insigne 2 ya kalau nggak salah ya. Insigne ada pertama, berarti Spalletti nih satu-satunya tim yang masih menang terus 4 kali karena kemarin Roma kalah. Iya, Roma nggak nyangka kalah lawan Verona ya. Iya. Kan itu yang sempat gue sampaikan bahwa biasanya Februari Mourinho udah buat teteran. Lebih cepat ternyata. Tapi nggak apa-apa sih, jadi seru. Jadi kita musim ini Serie A ya belum susah diprediksi nih. Iya. Tapi menarik nonton Inter loh. Pikir di bawah Inzaghi
mainnya Ya, agak beda. Ternyata menarik nonton Inter sekarang karena main menyerang terus subur ya dan kayak kemarin Dumfries baru pertama kali main ya. nggak baru pertama kali starter. Kalau sebelumnya dia masuk babak kedua. Cuman udah langsung in ya. Jadinya sekarang Hakimi mau nggak ada pun Udah Cover nggak kalah ya. ketara. Iya, ya. jadi udah bisa ngegantiin Hakimi lah Dumfries. Di Marco Dua juga di luar dugaan tuh. Pemain ya dari pinjaman mainnya bagus tuh. Jadi Dumfries inti tuh kuncinya sih itu. 2 assist ya. Atau Kalau 2 nggak assist ya kalau nggak salah, salah ya. yang satu yang gol bunuh diri deh kalau nggak salah. Atau ada gol bunuh diri nggak sih? Gue lupa sih. Dan Pokoknya golnya hampir ngegol kebanyakan kan. lah. Ya hampir ada ngegol ya. Dzeko 2, Lautaro gol pertama, terus Skriniar dari corner. Ini ya. Ya itulah kalau banyak golnya. Ya. Intinya sih nggak rugi lah Inter nih beli Dumfries, jual Hakimi ya masih 1 dapat assist untung. woi. Oh iya, ya Ya ada assist berarti. karena Satunya lagi Mogol. kalau sepanjang Euro kemarin sih gue favoritin dia sebagai posisi bek kanan ya, bek kanan terbaik lah di Euro ya, karena melihat betapa eksplosifnya dia, baik itu secara pertahanan dan menyerangnya itu loh. Kalau lo lihat Hakimi itu posisinya masih lebih baik di luar, Dumfries itu di dalam kotak penalti posisinya. Iya. Itu yang gue jadi kayak apa namanya kalau di Pep Guardiola tuh punya inverted wing back ya, ini gue nggak tahu posisinya apa, tapi dia nggak posisinya nggak berada di tengah, dan di tengah dalam arti kayak Trent Alexander-Arnold ya, dia di depan di kotak penalti gitu posisinya, dan pada saat track back-nya itu juga cepat ya. Ya karena memang larinya kencang sih kalau kemarin kita lihat. Ya tuh dia baru main waktu cuman inti baru kemarin ya lawan Bolonya. Harusnya sih udah sekali Real main Madrid ya. dia cuma main 36 menit nih ya. Iya masuk babak kedua terus ya Darmian ya sudahlah udah tua juga. Udah saatnya lah kalau udah ada Dumfries harusnya sih udah bisa inti terus selanjutnya. Oke deh, kita langsung bahas liga lain. Kita ke Bundesliga nih. Bayern 7-0. menang dengan skor 7-0. Gimana, ada tanggapan nggak? Ya sudah lah ini mah Nih, Bayern Liga lah. Golnya pun mirip kayak waktu lawan Barca lah, intinya ya masih mainnya konsepnya begitulah, nggak golnya bukan yang individu, yang bukan gol bagus ya, cuma ya gol gitu tiba-tiba. gol. Iya, bukannya kayak kita lihat Liverpool misalnya kan Salah yang Wah, sprinting apa crossing segala macam. Ini mah ya kayak udah textbook lah, udah kayak ke timnas Jerman gitulah konsepnya. Nggak skill individu tapi ya crossing, Lewandowski gol, Kimmich gol, kayak gitu aja. Beda sama Dortmund ya. Dortmund menang juga kan. Kalau Dortmund kita lihat tuh dari ada Haaland. golnya Haaland tuh yang terakhir sih yang menarik sih, yang di injury time tuh. Yang Sama golnya Rafael ngelewatin atas Guerrero. kiper. Iya. Golnya Rafael Ya, Guerrero itu juga gol bagus. pertamanya. Iya. Haaland itu udah cetak gol dalam 7 pertandingan berturut-turut loh. Iya, kalau nggak salah sama ya sama Lewandowski ya jumlah golnya ya. Jadi ini umurnya dengan masih segini sih. Ini udah waktunya pindah belum ya? Kalau gue bilang harusnya dari musim kemarin. Cuma Kalau pindah kira-kira enaknya kemana nih ya? Ke IPL apa ke Spanyol nih? Yang mampu. Kalau ke IPL harga pasti mahal. Kalau ke PL tuh menurut gue dia cocoknya ke Chelsea. Kalau ke PL karena bisa bermain dengan satu striker ya. Kedua yang akan supply bola ke dia kan banyak. Kalau ke City no. Karena Pep bukan tipe bermain dengan target man. Iya sih. Dulu kita lihat Ibra aja kan nggak cocok sama Pep. Mirip kan Haaland. Asal jangan dibeli Bayern aja sih. Karena Lewandowski kan udah ada gosip-gosip mau pindah tuh. Pindah.
Mungkin bisa jadi ya kalau misalnya Lewandowski Iya, ke Spanyol ya, misal ya, karena kan di PL kayaknya kecil lah kemungkinannya kalau udah ada Lukaku kan. daripada Eh, Lukaku sih. jadi ke City pun gue juga nggak yakin sih Lewandowski, tapi ya tidak menutup kemungkinan. Tapi bisa jadi sih kalau begitu Lewan nggak ada, udah pasti Haaland deh disikat. Udah nggak ada tim lain yang mampu lagi, PSG nggak mungkin beli Iya. lagi. Ini benar-benar Iya. Liga Petani ya, 24 dan 17-11. Ini gimana sih? Cuma gara-gara itu kipernya si Kobel aja kebobolan 11. Iya, banyak banget. Iya, Leverkusen 15 loh, tapi yang lain masih di bawah 10 ya. Iya, Di ini bawah 10. hebat ini ya. Bundesliga seru. Wolfsburg masih peringkat 2 nih. Ya Tungguin kemarin aja. seri. Begitu ntar Kemarin dia lawan begitu Liga Champions dia ini Frankfurt. juga ntar juga kehilangan poin dia. Performa Champions misalkan dia seri atau kalah, itu pasti pengaruh ke liga. Wolfsburg lolos UCL ya? Iya kan, segrup sama itu kan si Sevilla ya kalau nggak salah ya. Oh iya 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 iya. Ya Porto mungkin ya. nanti kalau Apa Red Bull Salzburg kalau nggak salah. Antara itu deh. Nggak mungkin. Iya bener ya. Antara itu deh pokoknya. Oke, mungkin dari Jerman cukup segitu dulu kali ya. Sebelum kita bahas Madrid sama Barcelona nih, kita ke PSG dulu nih. Gimana nih, Messi belum cetak-cetak gol nih. Diganti malah. sama itu ya Icardi ya, Icardi di Maria ya. Yang menarik sebenarnya Hakimi. Hakimi. Yang menarik sebenarnya dia Ya, ada Bang Hakimi. satu free kick kena tiang Kena sama tiang. ada chance itu sih yang di chip itu. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih kalau gue bilang, cuman belum beruntung aja. Belum ngeblend. Belum Ya itu Belum sih. ngeblend. kohesif. Nah, satu tim terutama di tengah ke depan ya, gitu. Tapi gue lihat di IG-nya apa namanya PSG udah pada teriak Poche out. Biasa lah itu mah. Nama juga fans. Kayaknya Mau fansnya ganti siapa? Barcelona. Mau ganti Conte? Ya, nggak ada juga mau Enggak, pelatih dia yang lain. katanya mau ganti ini, Xavi. Jadi Sapi mah ke Barca kayaknya. ini tantangan buat Pochettino ya, di mana dia di Spurs itu kan nggak punya pemain bintang. Ya cuma Kalinya dikasih langsung banyak ya. ya sekali dikasih nih gimana cara dia manajemennya kan terhadap pemain-pemain bintang ini, karena dia belum pernah punya pengalaman untuk handle segini banyak gitu, karena semua pemain-pemain yang dia punya ini tuh terutama yang bintangnya itu adalah pemain dengan ya ada sisi egoisnya masing-masing ya. Ya Oh, gue jeleknya tahu sih yang itu sih. cocok. Yang cocok siapa kalau Poche betulan diganti? Kayaknya Zidane deh. Ya bisa juga. Betul kan? Soalnya Bisa Zidane itu jadi. kayak pemain bintang juga nggak ada yang berani ngelawan dia gitu. Ya, dan dia juga sebenarnya kan nggak bagus-bagus banget secara ini ya, sistem permainan ya, dan Iya. mengandalkan skill pemain gitu. Jadi bisa juga dia dengan kemampuan manajemennya dia, sisanya dia serahkan semua ke pemain gitu. Ya Oke. cukup lah. Ada mau bahas apa lagi nih dari Spanyol? Peringkat satunya masih Masih PSG 6 PSG. kali menang. 6 kali menang ya. Ya ini La mah Liga. mungkin bulan Maret udah juara kali mungkin ini. Musim kemarin kalau salah Lille kan ya? Iya, Lilanya juga hancur begitu. Peringkat 15. Oke deh. Selanjutnya kita ke La Liga. Kita bahas Valencia Madrid dulu. Gimana Zu? Valencia Madrid sebelumnya kan udah sempat ketinggalan nih. Ketinggalan duluan sih, itu sebenarnya agak beruntung juga lah itu. Mainnya juga nggak gitu bagus. Vinicius untung aja bisa golin. Habis itu ada Benzema di menit terakhir. Sebenarnya mainnya away, Valencia ya lebih pantas seri lah itu dua pertandingan itu. Tapi Vinicius kita lihat perbedaan musim ini dan musim-musim lalu yaitu sekarang udah bisa ngegolin.
Jadi Yang udah bisa beruntungnya itu aja ngegolin. sih Madrid. Jadi Vinicius golnya udah lumayan banyak, Benzema juga nggak sendirian jadinya. Biasanya kan Benzema golnya belasan berapa, yang lain nggak ada di atas 5. Ya beruntungnya itulah. Jadi ada sumber gol tambahan. Tapi mainnya nggak bagus. Alaba anehnya ditaruh di tengah, Nacho di kiri. Nah itu nggak tahu Ancelotti gimana. Courtois banyak save. Ya lebih, kalau gue sih bilang harusnya masih seri sih, meskipun possession banyak, tapi ya itu chance-nya nggak yang benar-benar peluang beneran nggak banyak sih, banyak kan cuma half shot apa segala macam begitu sih. Tapi shoot on goalnya 10 ini Madrid. Iya 10, dan tapi kan nggak semuanya berbahaya sebenarnya. Lebih seru bahas yang tim selanjutnya sih. Oke deh, selanjutnya kita bahas Barcelona Granada nih. 1-1. Dan Pique sempat jadi striker Jadi ya. striker, iya. Dia masuk babak kedua kan. Ini sebenarnya nggak tahu juga, Koman banyak mainin pemain muda juga sih. Ada siapa itu namanya, Yusuf Demir, terus ada Balde, kita nggak tahu siapa itu juga. La Jadi Masia kalau nggak salah. ya mungkin banyak yang cedera kali ya. Akhirnya diganti kan menit keberapa itu Balde itu Sama sama Sergi Minggesa. Roberto kalau nggak salah. Minggesa apa Sergio Ya Roberto? Minggesa atau siapa itu Jadi kalau nggak salah. si Oh, ini Sergio Des pindah ke Barcelona kiri. B. Sergio Desnya jadi ke kiri ya. Oh iya, sama Nah, Minggesa masuk ya itu. Entah kenapa Eric Garcia juga gue nggak ngerti kenapa dibeli sih. Coutinho itu Eric Garcia di City aja nggak pernah main. Coutinho mainnya juga sejak Begitu gitu. itu udah jelek, sejak udah itu lagi. Depay masih Depay lah, masih berbahaya. Cuman ya itu, kalau nggak Ansu Fati sama siapa satu lagi Dembele cepet-cepet sembuh sih, Dembele. feeling gue sih bakal begini-begini terus aja Barca. Kita lihat mainnya juga begitu. Kalau cuma ngandalin Coutinho, Demir mah ya bakal berat lah. Baru lawan Granada aja ini susah payah. 1-1. Golnya pun dan ini ya kalau nggak salah pertandingan dengan crossing terbanyak Terbanyak. kedua ya kalau nggak salah sejak tahun berapa itu. Makanya kita nggak pernah lihat Barca main crossing, akhirnya sekarang Crossing. main crossing dan nggak punya target man. Ada Luke De Jong, De mungkin Jong. itu Ya. makanya Koman ada sempat miss chance depan gawang juga dia satu tuh ke atas. Ya mungkin itu sih tujuannya Koman bawa Luke De Jong karena dia mau main crossing. Gimana, Ya, Wei? Barcelona Granada, Wei? singkat aja sih, ya kita akan melihat nih konsistensi Barcelona ke depannya akan dilihat seperti apa. Terutama mereka akan mengalami kesulitan pada saat apa jika babak sampai menit 70 itu kesulitan ini ya nyetak Masih gol belum ya. cetak gol. Itu karena sekarang mereka kedalamannya tuh nggak banyak gitu kalau bisa dibilang ya. Jadi kedalamannya itu diisi dengan pemain-pemain mudanya. Ya mungkin musim ini bukan menjadi musim yang Barcelona ya. Mungkin di musim depan karena apa namanya faktor finansial. Jadi kayaknya sih untuk musim ini ya tetap akan di 3 besar tetapi nggak akan bisa berbicara banyak. Gitu aja sih. Depay nggak cetak gol ya habis internasional, padahal di kualifikasi World Cup kemarin lagi cetak gol banyak ya. Ya pastinya kan apa namanya ada